Selamat pagi, perkenalkan saya Berli Samarabanci. Saat ini kita membahas tentang struktur organisasi. Di dalam struktur organisasi, selain visi, misi, budaya, sasaran, dan sebagainya, kita juga harus memiliki yang namanya struktur organisasi. Di dalam struktur organisasi, hal yang paling penting adalah harus memiliki yang namanya job description atau uraian tugas. Dari sini kita akan mengetahui dan mendapatkan siapa yang bertanggung jawab dan wewenangnya. Kemudian, struktur organisasi itu harus punya yang namanya tujuan atau fungsi. Jadi, di dalam struktur organisasi itu nanti jelas fungsinya apa. Di dalam struktur organisasi yang ada kan atasan, bawahan, dan teman sejawat. Dan disinilah terdapat fungsi masing-masing. Selanjutnya, di dalam organisasi tersebut kita harus mengetahui laporan yang kita kerjakan itu untuk siapa. Artinya kita hanya satu orang dalam organisasi hanya bertanggung jawab ke satu orang atasannya, yang berarti di dalam organisasi hanya satu bos, hanya satu perintah. Jadi tidak ada satu orang mempunyai bos-bos yang lain. Dia hanya bertanggung jawab ke hanya satu orang. Tetapi dia bisa membantu yang lain, tetapi dia hanya bertanggung jawab kepada satu orang. Kemudian untuk organisasi ini ada sedikit tips bahwa untuk bawahan itu tidak boleh melebihi 7 karena untuk meningkatkan efektivitas kerja. Kalau di perusahaan-perusahaan Jepang itu menganut bawahan hanya cuma 3. Sedangkan di dunia barat itu 5-7 lah. Oke. Jadi di dalam organisasi juga harus diatur hubungan kerja antar sejawat. Supaya nantinya komunikasi dan kerjasama di dalam melakukan pekerjaan bisa terjalin dengan baik. Kemudian tanggung jawab. Jadi kita telah diberikan wewenang untuk bertindak, untuk mencapai sesuatu. Jadi kita harus punya tanggung jawab. Artinya kita bertanggung jawab untuk menyelesaikan ini pekerjaan. Dan kita harus tahu kita bertanggung jawabnya ke siapa. Siapa atasan kita. Kemudian di dalam organisasi harus ada yang namanya manual kerja yang lebih sering disebut dengan SOP. Di SOP itu kebiasaan itu kan ditulis secara formal. Tetapi yang terbaru di zaman sekarang itu SOP itu dibuat sajalah berbentuk foto atau video lah, supaya nanti untuk yang mengerjakannya jelas, tidak amburadul. Di dalam kemudian setelah SOP dibuat, maka dibuatlah manajemen sistem yang bertalian. Artinya proses pekerjaan itu
tahu nantinya setelah, contohnya gini, setelah kita menyelesaikan pekerjaan ini, kita tahu hasil pekerjaan ini diserahkan ke siapa. Jadi kita tidak hanya menyelesaikan saja, tapi kita tahu prosesnya, alurnya ke siapa aja. Kemudian untuk menduduki jabatan di dalam organisasi itu harus ada kualifikasinya. Kualifikasinya ya ada berbentuk pendidikan formal, ada pengalaman kerja, dan ada keterampilan. Kemudian di dalam organisasi ataupun untuk mencapai sesuatu yang baiklah di dalam organisasi, kita harus memiliki yang namanya tolak ukur atau sasaran kinerja. Jadi di tolak ukur kinerja ini, kita membuatnya, kalau bisa ya, kita harus berhubungan dengan award ataupun bonus. Jadi begini, ketika nanti si pegawai ini, karyawan ini yang ada di organisasi ini mencapai yang namanya target, dia mendapatkan apa? Karena kebiasaan di organisasi, orang akan bertanya, setelah aku mengerjakan ini, aku mendapatkan apa? Begitu kira-kira. Jadi di dalam struktur organisasi yang jelasnya harus memiliki yang namanya tujuan yang jelas. Kemudian kewenangan yang jelas antara atasan, bawahan, dan teman sejawat. Kemudian di dalam organisasi hanya satu perintah, artinya satu pemimpin. Jadi satu orang bawahan hanya bertanggung jawab kepada seorang atasannya. Kemudian di dalam organisasi harus ada pembagian tugas yang jelas supaya tidak ada yang namanya tumpang tindih. Ya. Jadi itulah dia tadi penjelasan singkat saya tentang struktur organisasi. Jadi cukup sekian dan terima kasih. Selamat pagi.